Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas soal review persiapan PTS banjir ya. Ya, kita ikuti bersama ya. Ya, pembahasan soal yang pertama. Syifa melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan kereta pagi pada pukul 7.30. Jika jarak Jakarta-Surabaya dari stasiun Pasar Senen adalah 105 km dan kelajuan rata-rata kereta sebesar 25 meter per sekon, pada pukul berapa kereta akan tiba di stasiun Pasar Turi? Pasar Turi itu stasiun yang ada di Surabaya ya. Nah, kita lihat. Diketahuinya, ya, kalau ditanya pukul berapa, berarti kita harus tahu apa? Ya, kita harus tahu berapa lama dia perjalanannya gitu ya. Oke, kita tulis dulu diketahui jaraknya ya. Jakarta Surabaya itu 105 km ya. Kemudian kelajuan rata-ratanya 25 meter per detik ya. Nah, pukul berapa? Oke, yang ditanya adalah jam berapa tiba di sana. Berarti kita harus tahu waktu perjalanannya berapa lama dulu gitu. Baru kita bisa menentukan dia sampai di sana jam berapa. Nah, kita perhatikan satuannya ya, apa perlu dikonversi atau tidak gitu ya. Jarak dalam kilometer, kecepatan di dalam meter per detik. Nah, ini lebih mudah kalau ini yang dirubah jadi meter ya. Kilometer ke meter dikali 1000. Oke, tinggal tambahin 03 ya. Ya, berarti kalau kita nyari T, apa rumusnya? Lupa? Nah, oke, kita buat segitiga. Lalu untuk yang masih lupa, ya, kita buat segitiganya. Ya, V sama dengan S dibagi T. Oke ya. Berarti T sama dengan S dibagi V. Gitu ya. Berarti T S-nya 105.000 ya. Kok 105.000 dibagi 25 ya. Berapa nih? 105.000, ayo sambil dihitung. Nah, ya, dapatnya 4.200 skon. Nah, perhatikan ya. Ini dapatnya waktunya 4.200 skon. Nah, 4.200 skon ini kita harus rubah ke jam. Kenapa? Karena kita mau lihat nih berapa jam berapa nanti nyampe nya gitu ya. Berarti ini kita jadikan jam ya, berarti harus dibagi 3.600 ya. 4.200 dibagi 3.600 itu 1 jam. Lebihnya berapa? Nah, kalau untuk cari lebihnya kamu kurangi aja ya. 4.200 dikurang 3.600, lebihnya berapa nih? Oh, 600 detik. Nah, 600 detik ini berapa menit? Nah, kamu bagi lagi dengan 60 ya, biar jadi 10 menit. Oh, berarti 4.200 detik itu sama dengan 1 jam 10 menit. Seperti itu. Nah, berarti jam sampai tiba di stasiun Pasar Turi jam berapa? Nah, 7.30, 1 jamnya kan 8.30 ya. Oke, kita tulis ini. 7.30 ditambah 1 jam 10 menit. Ya, berarti berapa nih? Iya, pukul 8.40 menit gitu ya. Pembahasan kedua ya. Ahmad pergi ke Bandung dari Sukabumi dengan mengendarai mobil. Jarak antara Sukabumi Bandung sekitar 90 km ya. Ahmad berangkat dari Sukabumi jam 8 pagi dan tiba di Bandung pukul 9.30. Kecepatan rata-ratanya berapa? Ya. Berarti kita tulis dulu diketahuinya apa ini? Diketahuinya jarak 90 km.
ya. Berangkat pukul 8, tiba pukul 9.30. Berarti lama di perjalanan berapa? Iya, jam 8 ke 9.30, 1,5 jam. Ya, atau 1 jam 30 menit boleh. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata berapa? V sama dengan S per T. Tinggal dibagi aja. Ya, 90 dibagi 1,5. Ya, kalau kamu mau pakai pecahan, ini jadi 3/2. Boleh. 90 dibagi 3/2. Kalau matematika 90 kali 2/3 gitu ya. 90 bagi 3 itu 30. 3 kali 2 sama dengan 60 km per jam gitu. Kalau kamu mau menghitung tidak mau pakai koma ya, pakai pecahan begini boleh. Oke ya. Lanjut ke pembahasan ketiga. Perhatikan tabel di bawah ini. Jelaskan bagaimana gerak benda A dan gerak benda B ya. Kita lihat ya, maksud di sini kamu cari dulu kecepatannya gitu ya, kecepatan dari masing-masing benda ini ya, benda A benda B seperti apa, dia termasuk GLB atau GLBB maksudnya gitu ya. Kita lihat yang ini ya, V sama dengan rumusnya tetap ya, V sama dengan S per T gitu ya. Ini S-nya ada, ini maaf, ini waktu ya, ini waktunya ada, satuannya sekon, ini S satuannya meter ada. Ya berarti S per T. Ya 2 dibagi 1. Ini 2. Ya yang ini kecepatannya 4 bagi 2, 2. 6 bagi 3, 2. Gitu ya. Ini untuk yang tuh nih. Nah, sekarang bagian yang benda ini bentuk benda A. Ya. Untuk benda B, 2 bagi 1, 2 ya. 8 bagi 2, 4. 18 bagi 3, 6. Nah, sekarang kita lihat. Ini kecepatannya 2 semua, berarti kecepatannya tetap. Kecepatan tetap berarti dia termasuk gerak lurus beraturan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang benda B. Dari 2 dia pindah jadi 4, jadi 6 kecepatannya. Berarti dia kecepatannya berubah beraturan. Ya, berubah beraturan. Nah, makanya dia disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Gitu ya. Jadi menentukan seperti itu biar kamu ngerti gitu ya. Ini analisis tabel namanya, ya. Pembahasan berikutnya, saat mengendarai motor, kakak mengurangi kecepatannya dari 45 km per jam menjadi 36 km per jam dalam waktu 4 detik. Hitung perlambatan. Ya, perlambatan di sini rumusnya sama dengan percepatan. Ini berarti yang ditanya adalah A. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. VO 45 km per jam. VT kecepatan akhirnya itu 36 km per jam. Waktu yang ditempuh adalah 4 sekon. Nah, hitung perlambatannya. Berarti yang ditanya adalah A. Nah, ya kita lihat satuannya ya. Apakah ini perlu dikonversi? Iya, ya. Karena ini waktunya dalam sekon ya. Ini kita rubah gimana caranya? Kilometer ke meter berarti dikali 1000 ya, meter per 1 jam ya 3600 sekon detik ya. Nah, berarti 45 bagi 36 ya 12,5 meter per detik gitu ya. Nah, kalau 36 gimana? Kilometer ke meter dikali 1000 meter ya dibagi 3600 sekon. Nah, berarti boleh jadi 36 dulu bagi 36 10
meter per sekon. Nah, dalam waktu 4 detik, nah ini untuk waktunya. Baru deh kita bisa mencari A-nya. Dari mana A-nya? Kita menggunakan rumus GLBB. Ya, PT sama dengan V0 tambah A kali T. Ya, kita masukkan VT-nya 10, VO-nya 12,5 ditambah A dikali 4 ya. Nah, penyelesaiannya gimana nih? Nah, kita lihat ini, kita pindahkan dulu ke sana. Ya. Jadi 10 dikurang 12,5 sama dengan 4 dikali A gitu ya. Kita lanjutkan di sini. Udah 10 dikurang 12,5 ya minus 2,5 gitu ya, sama dengan 4 kali A ya. Berarti A nya berapa nih? Minus 2,5 dibagi 4 ya. Jadi berapa ini? Sama dengan, kalau kamu mau menghitung berarti minus 25 dibagi 40 ya. Baru sederhanakan, sama-sama dibagi 5, 5 per 8 gitu. Berarti A nya 0,625 minus meter per sekon pangkat 2. Minus ini apa maksudnya? Minus ini sini maksudnya dia terjadi gerak diperlambat ya, atau terjadi perlambatan. Makanya A-nya bernilai negatif. Gitu ya. Pembahasan selanjutnya. Sebutkan hal-hal yang diakibatkan oleh gaya. Ini dia. Ya, jadi gaya itu bisa mengubah arah benda, gerak benda. Gaya juga menyebabkan benda mengalami percepatan. Gaya juga menyebabkan benda bergerak dari keadaan diam dan menyebabkan benda berhenti. Ya. Sebutkan contoh masing-masing dari hukum Newton. Nah, setumpuk koin yang berada di atas lembar kertas tetap di tempatnya ketika kertas ditarik dengan cepat dan lurus. Ya, ini juga contoh dari hukum Newton pertama. Ya. Nah, hukum Newton 2, atlet angkat besi mampu mengangkat barbel berat, sedangkan kamu hanya mengangkat barbel ringan, gitu ya. Jadi gaya berbanding terbalik ya, percepatan berbanding terbalik dengan massa, gitu ya. Sedangkan percepatan bisa berbanding lurus dengan gaya gitu ya. Yang ketiga, hukum 3 Newton, ketika dua orang yang berhadapan saling mendorong maka keduanya terpental. Terjadi aksi reaksi. Ya, terjadi peristiwa aksi reaksi. Pembahasan berikutnya. Mobil dengan massa 1000 kg meluncur dengan kecepatan 20 meter per detik. Mobil tersebut direm dan berhenti setelah 3 detik. Gaya pada saat pengereman. Nah, kita tulis, diketahuinya apa ini? Massa 1000 ya. Kecepatannya 20 meter per detik ya. Pada saat T-nya 3 detik, kecepatan akhir kok maaf. Ini VO-nya ya. VT-nya pada saat T 3 detik dia kecepatannya 0. Kenapa 0? Karena dia berhenti. Gitu ya. Pada saat T sama dengan 3, VT-nya sama dengan 0. Nah, sekarang yang ditanya adalah gaya. Yang ditanya gaya pengeremannya berapa. Gaya itu kita tahu rumusnya apa? Ya, M kali A. Masanya ada 1000, A-nya belum ada. Nah, kita cari A-nya dulu ya. Jadi dari 3 ini kita cari A. A-nya berapa? Gitu ya. Pakai rumus yang tadi GLBB, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Ya. VT-nya 0, VO-nya 20 ditambah A kali 3. Ya, berarti 20 minus 20 sama dengan 3 kali A. Berarti A sama dengan minus 20 dibagi 3. Ya, biarkan saja begini dulu ya.
sampai pecahan. Kita akan hitungnya lagi. F sama dengan M kali A. Ya. Masanya 1000 dikali, minusnya nggak perlu masukkan karena dia menunjukkan perlambatan aja ya. Jadi 20 per 3. Berarti gayanya berapa? Ya. Nah, kita hitung saja. 20 kali 1000 itu 20.000 dibagi 20.000, maaf kurang 1, dibagi 3 ya. Ini sekitar 6.000 ya. 6.666,67 Newton, berarti 6.000 Newton gitu ya. Gaya pengereman yang harus dikeluarkan. Ya, pembahasan berikutnya ya. Di sini Bani memiliki berat badan sebesar 50 kg ya. Sedang mendorong troli ya. Troli barang seberat 5 kg. Di saat yang sama, Ida juga dengan berat badan 48 kg juga mendorong troli gitu ya, ke arah kasir. Siapakah yang sampai ke kasir lebih dahulu gitu ya. Kita lihat, berarti di sini kita harus menganalisis ya. Kalau ditanya siapa yang sampai ke kasir lebih dahulu, berarti kita harus tahu berapa percepatannya masing-masing ya, percepatan Bani dan percepatan Ida gitu ya. Kita lihat, kita bisa melihat dari percepatannya. Kita lihat percepatan Bani ya. Oke, tulis dulu diketahui, maaf ya, kita tulis dulu diketahuinya apa di sini. Massa Bani 50 kg ya. Massa troli 5 kg. Massa Ida itu 48 kg ya. Nah, kita lihat kalau ditanya yang sampai duluan, berarti kita lihat percepatannya. Kita cari satu-satu. Percepatannya Bani berapa nih? Kita cari dengan gaya atau berat badannya Bani plus trolinya dibagi dengan massa trolinya. Ini massa troli ya. Nah, ini adalah M kali G ya, dibagi massa trolinya ya. Ini bagi massa troli ya. Berarti 50 ditambah 5 gitu ya, dikali 10 dibagi massa trolinya 5 ya. Berarti 55 kali 10 itu 550 ya, dibagi 5, berarti percepatan Bani itu 110 meter per sekon pangkat 2 ya. Kemudian kita percepatan Ida sama dengan ini berat gayanya Bani ya, atau gayanya Ida ya, dibagi dengan massa troli ya. Berarti massa totalnya Ida dibagi massa troli, dikali gravitasi dibagi massa troli ya. Berarti di sini 48 ditambah 5 dibagi 5, nah, dan lupa dikali 10 ya. Atau ini mau dibagi sini juga boleh 2 ya. 8 tambah 5 itu kan 53 ya. 53 dikali 2 ya. 53 dikali 2 itu 106 meter per S pangkat 2 gitu ya. Jadi penjelasannya gimana ya, karena ya, jadi siapa nih kira-kira sampai duluan nih? Yang percepatannya paling besar ya. Jadi Bani akan sampai ke kasir lebih dahulu. Penjelasannya seperti itu ya, karena percepatan Bani lebih besar ya daripada percepatan Ida. Sekian pembahasan soal kita, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari dengan baik.
Ya, kita selesaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.